Sering balap yang kalah nggak dibayar juga. Sering. Karena sebenarnya kalau balap liar ya pada ngakalin ini sih masa sebenarnya. Masa kalau masa kita sedikit di balap liar habis aja udah kita. Oh. Iya selalu ngakalin masa kayak saya pas main balap masa sedikit selalu kecot pasti. Menurut lu uang itu apa sih? Mungkin uang segalanya kan? Enggak kalau bukan dia. Lah kalau lu nggak dapet, kalau lu motor nggak menang, lu mau kenapa? Nggak dapat apa-apa lah kalau nggak menang. Kalau menang ya dapat. Soal kalau saya mikirnya cuma hobi ngejalanin. Berarti menang kalah, ya udah lu. Biasa aja. Cuman kalau misal menang kayak dikasih sama bos nih misalnya ya. Dikasih sama bos kalau menang ya. Kalau misalnya bos ngasih misalkan ngasih uang gitu ya bakal jajan. Itu kadang-kadang saya kasih lagi ke Asmek. Saya cuma ngambil berapa persen doang gitu kadang-kadang. Lu nggak ngambil semua? Nggak mau ngambil semua kalau saya orang. Dulu juga saya nggak mau matokin uang untuk bawa motor. Karena kan saya mikirnya emang dari yang ngajarin saya jangan tergila sama uang. Kalau saya orang. Berarti iya gue jadi joki karena hobi. Karena hobi bukan buat mata pencarian uang sih sebenarnya. Mata pencarian lu, duit lu apa? Cari uang duit itu ada sesuatu. Sesuatu ngepet. Ya enggak lah nggak mungkin. Mata pencarian uang ya dari jualan itu betul. Nah iya sih selagi halal. Iya selagi halal kerjain terus. Tapi lu ngerasa nggak sih sore ini ya? Gue bukannya mengecilkan para rider atau joki lain itu yang di liaran. Ya maaf nih, gue bukannya menjatuhkan lah jatuhnya. Enggak, maksudnya gue nggak bukan itu. Cuma iya, lu bakal dilihat terus apa gimana gitu? Kalau orang buat yang liaran. Maksudnya buat yang Maksudnya lu bakal terus dilarang gitu, kenapa nggak mau lari ke resmi gitu? Kalau dari diri saya ya. Kalau dari diri lu sendiri, pengen sih ke resmi, pengen banget kalau punya nama gitu ya. Pengen di resmi, cuman kalangan belum ada rezekinya, terus belum ada sponsor, ya kan? Kebanyakan di liaran ya, jadi mau gimana lagi di liaran terus. Berarti sekarang liaran fokus di liaran, tapi resmi ada ikut juga. Berarti ada dua kelas, misalnya ada dua tempat ini, ya lu ikut. Tapi sekarang lu emang bener-bener lagi proses. Iya. Oh kayak orang tua sih emang gak ngizinin kalau di liaran. Ya pastilah. Gue juga bahkan gue sebagai orang tua juga gue gak ngizinin. Iya. Cuman mau gimana lagi? Kalau semakin kita dilarang mas semakin jadi kan. Namanya orang. Cuman alhamdulillah orang tua sekeluarga gitu dari keluarga nyokap, bokap semuanya udah pada tahu. Tapi emang tadi ada keluarga yang sebagai rider joki? Nggak ada sih. Berarti lu sendiri? Saya sendiri. Awal mula siapa yang ngajarin jadi joki? Bang Igo ada. Orang mana itu? Orang Ciputat. Pertama ya cuman saya lagi main nih ceritanya lagi main bola. Dipanggil sama tetangga lah, mamang lah jatuhnya, abang gitu. Tetangga manggil. Sini. Suruh bawa motor jajalin. Kayak motor-motor kan dulu namanya masih bocah ya, resep ngeliat motor balap. Suruh jajalin. Oh berawal lu masih bocah? Iya, suruh jajalin. Gue ngeliat nih motor balap. Kayaknya resep gitu. Iya, pengen bawa gitu. Dan akhirnya disuruh sama si abang tuh disamperin, bawa akhirnya. Jajal, ditanya sama dia lah. Mau jadi joki enggak? Dalam hati langsung seneng, langsung mikir dulu tuh. Besokannya langsung datang ke tempat abang, mau langsung jawab. Cuman orang tua nggak tahu, itu masih ngumpet-ngumpet lah dari orang tua. Ya maksudnya lu diem-diem aja gitu. Iya. Terus pas dari situ belajar, pas belajar langsung ngerasain pahit tuh, pas belajar. Tangkap sama polisi lah gitu, tangkap pas lagi belajar. Di situ sempat nggak enak juga sama si abang yang ngajarin ya kan. Cuman di situ dia tetap gimana caranya pelajarin saya untuk saya bisa untuk maju ke depannya lebih baik gitu bawa motornya. Diajarin terus-terusan. Alhamdulillah tuh nyampe 2018 berhasil tuh bawa motor, terjun balapnya 2018 baru balap. Berarti baru ya? Iya. Berarti belum lama juga. Belum. Gitu. Cuma gini yang tanyakan. Ini gue balik lagi ke tentang pas kecot. Lagi kecot. Lu pernah gak sih kalau lagi kecot kayak gitu balap nih? Lu pernah gak sih lu sampai lu dibego-begoin sama joki lain gitu? Kalau itu bukan sekali 2 kali, sering. Kayak gimana? Setiap kecot pasti digituin saya. Misalnya lu bisa bahasa kasar gitu ya. Iya. Motor lu ngaku masuk. Nah sekarang saya langsung jawab misalnya. Lah bang, karena begini, saya ngaku motor saya di depan, saya ngaku masuk. Kan di video juga ada jelas. Sekarang langsung saya bilang begini.
video dari pihak abang mana, dari pihak saya mana yang dipilih yang jelas. Gitu. Iya, saya ngomong gitu. Saya selalu ngomong begitu kalau kecot, kalau misal motor rapat. Itu dari video itu 2 diliatin sama abang sama saya, ayo. Samperin, nggak perlu banyak orang. Kalau misal banyak orang ujung-ujungnya ribut. Pasti. Pernah nggak lu akhirnya perasaan lu menang? Cuma dia ngaku menang juga, tapi dia kalah. Iya. Pernah nggak sih lu sampai sempet akhirnya duit? Mungkin kan itu buat ajang faktor ya taruhannya. Akhirnya duitnya nggak balik. Maksudnya duitnya, ya harusnya lu dapet duit tapi lu nggak dapet. Pernah nggak? Sering kok itu. Sering. Itu juga pahit banget itu mah kalau begitu. Kita udah nyeting capek-capek ya kan, siang malam rapiin motor, terus malam balap, ujung-ujungnya balapnya begitu. Kalah nggak dibayar. Sering balap kalah nggak dibayar juga. Sering. Karena sebenarnya kalau balap liar pada ngakalin ini sih masa sebenarnya. Masa kalau masa kita sedikit di balap liar, habis aja udah kita. Oh iya, selalu ngakalin masa kayak saya pas main balap, masa sedikit selalu kecot pasarin gitu. Ya lu kenapa nggak panggil pasukannya Kenji dari Jawa? Sekarang aja pasukannya itu nggak jadi dia nyebutnya. Enggak, lu pasukan Sari Jawa, lu panggil tuh Sari Jawa, Kenji itu kan banyakan tuh. Terus kan dia di situ kan lu aman. Nah, pernah nggak nih? Gue balik lagi. Yang ngajarin tadi siapa? Bang Igo. Pernah gak sih dia selalu ngasih pesan ke lu? Selalu. Kayak gimana? Setiap start baca doa. Itu doang? Baca doa terus bilang ke orang tua setiap balap. Tapi lu gak pernah bilang? Bilang setiap balap. Cuman pas dia dulu pertama belum. Cuman pas abis crash tuh jatuh orang tua kira ngizinin, baru bilang terus setiap balap. Itu Bang Ogi. Terus kalau misalnya kayak itu ya crash itu ya, kalau dipesenin nama dia hindarin trotoar sama pohon. Kalau dia ngajarin sayanya lebih baik. Berarti lu ngurangin gas dong kayak gitu mah? Enggak, lebih baik keseret jatuhnya. Kalau misalnya kita jatuh gitu ya, lebih baik kita jatuh keseret dibanding nabrak pohon sama trotoar. Kenapa itu? Kan sama-sama jatuh. Iya, cuman kalau saya lebih baik ngindari trotoar sama pohon. Pala kan kalau nabrak. Pala kebentur namanya luka dalam nggak tahu. Kalau keseret juga paling koreng-koreng. Ya cuma kan sakit juga. Ya resiko itu mah. Kalau ngerasain sakit ya rasain sendiri itu mah. Orang lain kan nggak mungkin ngerasain. Iya pasti sih. Kita sendiri yang ngerasain. Cuma memang itu ada resikonya. Resikonya. Oke, gue makin merinding sih. Gue nggak bayangin. Ya, katanya lebih baik diseret jatuhnya. Iya, kalau gue sih nggak milih dua-duanya. Ya kan karena gue bukan joki sih ya. Iya, namanya jatuh. Pernah pas lagi nyeting sama guru itu. Maksudnya sama guru? Lagi nyeting sama guru, lagi nyeting bareng sama itu Bang Benal, ada guru satu lagi. Oh, banyak banget guru lo nih. Iya, yang ngajarin saya untuk didik saya. Bang Benal itu lagi nyeting bareng. Dia bawa 58, saya bawa 59. Lagi nyeting bareng. Pas di tengah itu saya lagi Superman. Nah, guru saya Bang Benal belum Superman. Terus dia jongkok, motornya goyang. Dan akhirnya jatuh depan saya, muka saya. Di depan bener-bener saya. Terus seret. Itu saya salutin sama dia, kenapa? Itu tangannya dia nih, tapak tangan ininya diputer di jalanan. Jadi dia nggak nabrak, seret. Habis seret langsung muterin badan dia pakai tangan dia. Itu posisi di belakang saya kan. Hampir dikit lagi saya nabrak dia. Kok bisa? Hampir dikit lagi. Maksudnya tangannya diputer itu gimana sih? Saya juga nggak tahu itu cara dia gimana. Mungkin dia punya ilmu sakti kayaknya. Bisa muter begitu. Bener lagi nempel begini. Jatuhnya ke jalan saya. Dan terus? Saya lagi Superman juga. Motor gubrak-gubrak, dia keseret, muterin badan. Itu pas malam apa siang? Posisinya? Malam. Dan lu ngeliat sendiri jelas? Jelas, di depan mata saya pisan. Jatuhnya, bener-bener motor lagi rapet jatuhnya. Langsung seret, ngesor-ngesor. Dia juga pas saya mau nabrak dia, saya mau ditendang sama dia juga. Akhirnya biar nggak ini? Iya, biar dia nggak kenapa. Kan kalau misal ketabrak saya, ini amit-amit ya. Namanya pasti nggak ada. Soal posisi namanya motor top speed dia nggak tahu. Iya sih benar. Itu di jarak 400 meter motor dia jatuh. Habis seret saya pas itu, untuk saya bisa ngerem belakang, bener langsung ngerem belakang, bener langsung pencet rem, ngesor, saya juga pengen jatuh. Dia udah siap nendang saya. Yeah. Motor saya di samping dia gitu ya. Dia udah pengen nendang saya biar jatuh ke kanan, biar saya jatuh juga. Untuk kenapa dia nendang saya? Biar dia nggak kelindes sama motor saya yang saya bawa. Berarti dia hebat juga ya? Iya, hebat. Ya, salut sama saya. Hebatnya, gue udah mau jatuh tapi dia udah tahu taktiknya. Iya, dia tahu. Ya. Emang kalau misalnya sebenarnya ada gitu kalau joki taktiknya kalau jatuh itu. Maksudnya ada taktiknya gitu misalnya. Ada.
tekniknya. Kalau kayak teknik saya gitu ya, kalau bisa jatuh gitu ya, saya lebih baik keseret terus saya nggak mau namanya kok jatuh langsung tidur diem gitu, nggak mau. Saya langsung berdiri pasti, langsung minggir biar nggak malu. bukannya biar nggak malu. Kalau misalnya saya jatuh diem gitu ya, namanya yang disetar kan udah ngebuka jalan, takut ada mobil kenceng, diem aduh itu yang saya takutin sebenarnya. Lebih baik berarti bangun, Lebih baik langsung bangun lari. Saya pas ngalamin jatuh ya, kan pernah crash juga, pas muka hancur itu keseret, berusaha berdiri saya, muka pakai tangan sebelah sini hancur. Itu kena aspal keseret begitu. Tapi lu kenapa kalau nggak mau pakai helm gitu kalau di lari itu? Pakai helm ya. Pendengaran nyari RPM saya jadi nggak mesti. Jadi waktunya motor harusnya ngebuka malah nggak dibuka, kadang-kadang nggak kedengeran kadang-kadang. Tapi kalau di darat, kalau di resmi pakai helm. Nah itu makanya mau dari situ mau pelajarin setiap nyeting karena pakai helm. Nah, biar paham kan, pakai helm sama nggak pakai helm bedanya jauh. Ya kan ya pasti, dan biasa pakai sendal sama pakai sepatu pasti beda. Kayak gua aja kasar, bukan kayak gua sih. Kayak gua lah. Kayak contoh main bola. Main futsal kalau nyeker sakit. Iya. Kayak gitu. Jatuhnya bedanya begitu. Sebenarnya nggak pakai helm ya, kalau di motor nggak nyari RPM nggak kedengeran kadang-kadang. Oh, berarti agak ini ya? Ya maksudnya bukan yang nggak kedengeran sih, agak ketutup, jadi nggak bisa dengerin suara mesin juga kadang-kadang. Berarti harus fokus. Iya, jadi harus fokus. Berarti sekarang lagi belajar mau pakai helm biar. Kayak kemarin pas resmi. Iya. Nyaman sih kemarin pas resmi, nyaman. Maksudnya bisa memahamin pas di resmi pas pakai helm. Jadi kita tahu gitu ya. Tahu karakter motor kan, joki juga nggak asal bawa. Sebenarnya harus bisa ngerasain mesin, terus kekurangannya apa motor. Berarti joki itu bukan nggak asal bawa gitu ya. Jadi punya misalnya kayak di atasnya motor nyekak, terus ngomong tuh nyekak kenapa, kan pasti mekanik nanya. Kita jawab misal kena menjet ya kan. Itu pasti nggak semua joki asal bawa aja. Jadi joki juga harus bisa mahamin karakter mesin, terus gimana cara itu mesin bisa nurut sama kita juga. Berarti ya kita harus bisa kasih sayang ke motornya gitu. Ibarat kayak inilah perempuan gitu. Gimana sih? Aja. Perempuan kan maunya disayang mulu. Motor juga sama. Tapi kalau cewek kalau pacar kan kalau ngambek ya udah. Kalau motor sama juga dong? Ya enggak dong. Oh enggak. Kalau motor tetap setia. Kalau cewek emang enggak sih menurut saya. Kok gitu? Nyakitin dong misalnya. Berarti lu gak punya cewek sekarang? Enggak punya. Enggak fokus sih. Enggak fokus kalau ke perempuan. Belum fokus. Biasanya kalau joki itu kan kadang adalah gebetannya. Kalau saya sih alhamdulillah bukan yang nggak laku bagaimana ya. Emang bener-bener nggak fokus kalau perempuan. Emang bener-bener fokusnya membagian orang tua dulu. Apa jangan lu nggak doyan cewek? Sama karir. Bukan yang nggak doyan juga lah. Doyan mah doyan lah. Masa nggak doyan? Ya takutnya aja hidup lu belok. Ya masa nikahnya banyak. Ya kan takutnya. Ya enggak. Ya kan takutnya lu datang ke sini juga. Ya ntar lu pulang dari sini lu mampir sama temen lu ke tempat yang gelap. Ya enggak mungkin. Nah, kita balik lagi. Pas lu ngalamin crash, tapi itu nggak apa-apa muka. Ini hancur muka sebelah sini. Tapi pulihnya itu berapa bulan? Sehari, pulih total lah. Pulih totalnya mah sebulan. Dan tapi pas sebelum pulih udah nyoba motor lagi. Langsung jatuh malam. Sorenya langsung nyeting motor lagi. Malamnya balap. Malamnya belum balap. 2 hari kemudian baru balap. Gila. Itu ngerasain tangan yang sebelah sininya masih sakit kok buat ngegas. Itu malam jatuh. Enggak, sorry. Nyawa lu kayak kucing kali 99. Ya enggak. Udah. Maksudnya lu habis jatuh lu sebet-sebetnya kayak gitu. Ya kan itu tanggung jawab sebenarnya. Kalau saya nggak mau ngecewain orang udah ngasih kepercayaan saya. Itu saya ngecewain nggak bisa kalau saya. Cuma kan tapi kan resikonya lu masih sakit. Cuman ya kalau saya mikirnya ya balik lagi tadi gara-gara hobi. Balik diri kita sendiri sih sebenarnya kalau itu mah. Gara-gara hobi juga ya, satu. Hobi satu. Masih susah sih. Orang kalau udah hobi ya kita nggak bisa. Iya, kalau udah mau hobi mah sampai main pasti dibela terus. Ya nggak bakal enggak. Misalnya lu nggak kayak teman ngomong, lu ngapain sih jadi pembalap kayak gitu, nggak jelas kayak gitu ya. Ya namanya hobi susah kan ya. Mau diatur kayak gimana juga. Nah, pengalaman sedih lu tuh gimana? Sama dari kemarin pas balap di resmi. Sedih, banyak pengalaman sedih. Pengalaman sedih kayak gimana dulu nih? Ya, selama inilah pokoknya, selama lu jadi joki. Sama jadi joki. Iya. Jatuh, crash, terus kecot-kecotan tuh. Ya kalau bisa mah buat kedepannya ya nih ya saya cuma ngingetin
saling sportif aja sih sebenarnya. Nggak perlu misal, iya pengennya saya tuh joki sama joki tuh saling sportif. Jadi saling terbuka. Iya saling terbuka. Maksudnya nyeting motor gak usah ngumpet-ngumpet. Bukan yang ngumpet-ngumpet. Jadi pas mainnya itu misalnya biar sportif. Misal kalau misalnya menang ya menang, kalau misalnya kalah ya ngaku kalah gitu misalnya. Biar sportif aja gitu ke depannya, nggak perlu kecot-kecotan jadinya. Jadi mengakui kekalahan ya mengakui kekalahan kan lebih baik daripada harus ngaku-ngaku menang tapi hasilnya nggak menang ya malu sendiri jatuhnya kalau begitu. Iya. Berarti lebih berusaha begitu ya? Iya lebih baik begitu. Harapan lu kedepannya gimana sih buat para tim? Buat para tim yang saya semuanya ya, makin maju, makin sukses. Terus kedua nih, ketiga tetap percaya diri dan tetap yakin, amat semangat, jangan pantang semangat pokoknya. Alasan semangat tuh. Iya. Ya alasan maksudnya kayak kesalahan gitu ya, kesalahan. Nah dari kesalahan itu gimana caranya untuk kita lebih baik untuk maju ke depannya. Buat orang tua lu gimana? Buat orang tua di rumah. Iya. Ya buat orang tua ya tetap sehat lah pokoknya. Ngizinin lo. Kalau orang tua ngizinin. Maksudnya tetap ngizinin gitu kayaknya. Orang tua tetap ngizinin. Pengen gak sih lo kalau satu saat ntar lo main di resmi orang tua lo ada? Pengen banget. Kemarin kebetulan mau nonton orang tua juga. Dan akhirnya? Cuman nggak jadi orang tua nonton karena kan kakak lagi hamil. Oh berarti nggak ada yang jagain, takutnya kenapa kakak ya kan. Mungkin tanggal 14 nanti nih ya. Kemungkinan ikut orang tua tanggal 14. Pengen memecahkan rekor atau pengen mecahin rekor tanggal 14 walaupun di kelas bracket juga. Nggak masalah kok bagi saya mah. Menang kalah itu wajar ya. Wajar. Walaupun ya ini kelas bracket kata orangnya, kelas bracket. Ya kalau saya kan belum tentu dia di kelas bracket bisa. Iya. Karena kan kelas bracket nggak kayak kelas SCC. Kalau kelas SCC kan ngegas dari bawah belum dihabisin. Iya. Kalau misal bracket kan pinter-pinteran joki. Iya. Kalau misal kayak motor kecepatan ngegantung lah, harus pinter-pinteran ngegantung gasnya. Kalau misal kayak motor udah pede temnya kecil, temnya segitu, misal kayak bracket 9, temnya bener-bener 9 gitu ya, 9 kecil. Jadi nggak perlu ngegantung, udah ngegas pula ya udah dari bawah. Berarti intinya lu pingin nih, walaupun nih gue main kelas bracket orang tua ada. Pengen di situ. Bokap gitu. Biar tahu gitu perjuangan si anak nih. Iya. Kamu berapa saudara sih? Dwi kalau nyokap, kalau dari nyokap bokap pertama, cuman kalau nyari anak nyokap yang satu lagi. Cuman kalau itu satu saudara dong, Dwi doang. Cuman kalau bokap punya lagi anak, nyokap juga punya. Oh berarti beda, sorry ya. Iya. Berarti pernah ini ya. Iya. Paham. Berarti lu pingin banget ya. Pengen mereka datang. Ya gue aja Wi. Semoga karir lu kedepannya lebih baik. Amin. Bagus. Amin. Sukses ya. Yang penting lu sehat panjang umur Wi. Iya. Amin. Ya mungkin ya namanya lu lagi proses kan kita nggak tahu. Ya intinya kalau lu semangat, nggak nyerah, jangan menyerah intinya. Sama jangan lupa 5 waktu. Gitu. Selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur. Mau kita hidup lagi susah mau senang, bersyukur terus pokoknya. Mungkin itu ya pesan dari lo. Mau senang mau susah tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Mau kalah juga mau menang. Tetap bersyukur pokoknya, jangan sekali-sekali nggak bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur gimana ya? Malah hati kita jadinya gimana ya? Males jadinya gimana ya? Hawanya capek lah gitu, lelah. Jadinya lesu gitu. Iya, lesu. Makanya lebih baik bersyukur aja. Tapi walaupun pahit syukurnya gitu. Iyalah. Yakin tuh. Nikmatin aja namanya pahit. Kan pasti yang di atas juga nggak ngasih cobaan melewati batasnya. Betul sih. Iya, nggak mungkin lewatin batasan manusia yang ngasih cobaan. Mungkin ada manusia juga kan. Ya ada manusia masa nggak ada. Mungkin buat bengkel kedepannya itu ya. Iya. Kompak, solid ya. Solid, yang penting solid, selalu kompak, jangan saling menjelekkan sama lain, tuh yang paling penting. Biasanya kan kayak gitu ya. Biasa kan ada misal si A ngomong tadi sampai ke si B, terus ngomong ke si C. Janganlah begitu, pokoknya saling kompak. Ada kesalahan saling ngomongin. Mendingan terbuka gitu iya, ya. Lebih baik terbuka daripada dan saling introspeksi juga ya. Iya, saling introspeksi diri. Oke Wi, nah di segmen terakhir nih biasa. Kalau satu saat ada bos-bosan nih, lagi lebih baik lu misalnya ada bos-bosan nih satu saat ada yang bener udah ngerekrut lu, lu bakal ninggalin resmian atau enggak? Pokoknya bakal ninggalin liaran enggak? Kok buat liaran ya? Kalau nama lontar nantinya dia, misalkan nama lontar bakal terkenal. Iya.
Kalau itu masih mikir 2 kali sih kalau ngindarin liaran. Karena saya mikir kenapa bengkel-bengkel yang dulu saya bawa motornya di liaran siapa yang bawa nanti suatu saat nanti kalau misalnya bosnya nyuruhnya saya yang bawa. Terus takutnya saya nggak enak kalau misalnya saya nggak terima. Takutnya tersangkanya di ujungnya nama saya takutnya disangka bos yang lamanya lu udah begini nggak mau bawa motor gua, takutnya kayak begitu. Oh berarti sering gitu ya? Iya takutnya. Sering kejadian kayak gitu. Iya lebih baik saya kalau misalnya kayak bengkel lama, cuman nyuruh saya bawa motor itu bengkel lama yang saya nemenin saya berjuang. Itu pasti saya nyampe mana juga pasti saya bela terus. Saya nemenin saya berjuang. Berarti berjuang bersama, iya. Bisa bareng bersama. Oke. Ada nggak kata-kata motivasi terakhir buat buat lu sendiri? Buat saya sendiri gitu. Ya. Mungkin buat orang lain juga. Buat orang lain, buat joki lain juga gitu ya. Bebas. Yang penting satu ya semangat, kedua saling sportif, ketiga ya percaya diri, yakin aja, dan keempat bersyukur sih sebenarnya. Bersyukur dan jangan lupa 5 waktunya. Itu aja. Oke, Wi. Thank you nih. Iya, sama-sama. Tak dulu, lu udah datang ke sini. Iya. Udah mau ngisi podcast gua nih. Udah jauh-jauh, gue makasih banyak nih. Iya. Udah datang ke sini. Gimana? Seru nggak? Seru sih. Oke. Jadi gue juga makin tahu nih. Gue jadi maksudnya gue bakal jadi, gue juga jujur gue jadi tahu. Oh, ternyata ini yang liaran nih. Oh ini resmi ini. Jadi gue bakal jadi tahu. Oke, Wi. Thank you sekali lagi sudah datang ke gue ke sini. Kapan-kapan lo harus kesini lagi. Siap. Main lah kesana sekali. Oke. Oke, nanti gantian gue ke bengkel kalau ada waktu. Nah, oke, Wi. Mungkin dari gue itu aja.